Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Amelia Karina yang akan membahas tentang video pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penentuan harga pH dan pOH. Sebelum menentukan harga pH dan pOH, alangkah baiknya kalian harus bisa membedakan antara asam kuat dan asam lemah, kemudian bisa membedakan antara basa kuat dan basa lemah. Adapun contoh-contohnya bisa disimak di samping. Di situ bahwa ada beberapa contoh antara asam kuat dan asam lemah. Contoh untuk asam kuat bisa disimak yaitu seperti ada H2SO4, kemudian ada HCl, kemudian ada HNO3, di mana masing-masing itu harus diionisasi. Bisa disimak cara ionisasinya seperti H2SO4 diionisasi jadi 2H+ plus SO4 2-, kemudian ada HCl kalau diionisasi jadi H+ plus Cl-, kemudian ada HNO3 kalau diionisasi jadi H+ plus NO3-, di mana masing-masing H yaitu memiliki jumlah koefisien seperti H2SO4 koefisiennya H+ yaitu 2, karena di sebelah kiri sebelum tanda panah yaitu hanya jumlahnya 2, maka H+-nya di kanan juga harusnya 2. Kemudian ada HCl, H+-nya jumlahnya 1, HNO3, H+-nya koefisien jumlahnya 1. Nah, kita tahu bahwa ketiga itu adalah contoh dari asam kuat, maka dia terionisasi secara sempurna. Nah, karena dia terionisasi sempurna, maka N-nya yaitu adalah jumlah koefisien yang ada di H+. Soalnya itu nanti akan berpengaruh pada rumus konsentrasi H+ sama dengan N kali Ma. Nah, setelah kita bisa menentukan contoh-contoh dari asam kuat, maka kita bisa memberikan contoh rumusnya untuk asam kuat yaitu konsentrasi H+ sama dengan N kali Ma, di mana H+ itu adalah konsentrasi H+, kemudian N itu adalah jumlah koefisien dalam ionisasi H+, kemudian Ma-nya adalah molaritas asam yang biasanya sudah diketahui di dalam soal. Itu adalah rumus untuk menentukan asam kuat. Setelah menentukan H+-nya, maka bisa menentukan pH-nya, di mana pH, P-nya kecil hanya bisa sama dengan main log konsentrasi H+. Kemudian yang kedua ada asam lemah. Di situ ada beberapa contoh asam lemah seperti asam asetat CH3COH diionisasi jadi H+ plus CH3COO- dan HCN asam sianida kalau diionisasi jadi H+ plus CN-. Nah, untuk asam lemah dia terionisasi sebagian, beda sama yang asam kuat yang terionisasi sempurna. Maka dia memiliki rumus yaitu bisa disimak konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma, di mana Ka adalah tetapan asam, sementara Ma sama yaitu molaritas asam. Setelah kita menentukan konsentrasi H+-nya, maka bisa menentukan pH-nya sama dengan main log konsentrasi H+. Oke, setelah tadi sudah membahas tentang asam kuat dan asam lemah, selanjutnya kita akan membahas tentang basa kuat dan basa lemah. Yuk kita simak rumusnya ada di samping. Untuk menentukan rumus basa kuat, yaitu hampir sama dengan yang asam kuat, yaitu basa kuat itu dia terionisasi secara sempurna. Nah, jadi untuk menentukan N-nya yaitu sama, yaitu dengan cara mengionisasi. Misalkan di situ contohnya CaOH 2 kali dan NaOH. Jadi NaOH itu diionisasi jadi Na plus OH-, di mana jumlah koefisien OH-nya yaitu 1. Kemudian untuk CaOH 2 kalinya di situ diionisasi Ca2+ plus 2 OH-. Jadi N-nya dalam OH di dalam CaOH 2 kali yaitu N-nya sama dengan 2, karena di sebelum tanda panah OH-nya yaitu sebanyak 2 kali, maka di kanan juga harus 2 kali. Maka dengan cara menambahkan koefisien 2 di depannya OH, maka N-nya yaitu sama dengan 2 untuk CaOH 2 kali dan N-nya 1 untuk NaOH. Nah, di situ maka memunculkan rumus konsentrasi OH- sama dengan N kali Mb, di mana N-nya sama yaitu jumlah
koefisien pada ionisasi OH-, sementara Mb yaitu molaritasnya basa. Untuk konsentrasi OH- yaitu yang kurung kawal tegak yaitu konsentrasi OH-. Nah, untuk menentukan pH, maka kita tidak boleh langsung dari konsentrasi OH- menjadi pH, tapi harus melalui pOH terlebih dahulu, di mana bisa disimak pOH sama dengan min log konsentrasi OH- itu baru mencari pOH-nya, baru kemudian kita bisa mencari pH dengan cara 14 min pOH, karena kita tahu bahwa pH plus pOH itu sama dengan 14, maka harus dikurangi dengan 14 terlebih dahulu, seperti itu. Untuk contoh-contoh dari basa kuat yaitu dari golongan 1A dan 2A kecuali berilium, Be, dan Mg. Jadi mulai dari litium sampai fransium, kemudian kalsium sampai radium, yaitu adalah contoh-contoh dari basa kuat. Kemudian ke basa lemah. Nah, contoh basa lemah berarti ya selain itu tadi yang saya sebutkan 1A dan 2A dan Be plus Mg plus OH. Itu contoh-contoh dari basa lemah. Di situ bisa disimak contoh basa lemah yaitu NH4OH, yaitu amonium hidroksida kalau dionisasi jadi NH4 plus OH-, dan AgOH perak hidroksida kalau dionisasi jadi Ag plus OH-. Namun untuk yang basa lemah menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb, di mana Kb adalah tetapan basanya, Mb adalah molaritas basanya. Setelah diketahui konsentrasi OH-, maka terlebih dahulu kita mencari pOH-nya terlebih dahulu. Cara yang sama yaitu min log konsentrasi OH-, baru kemudian mencari pH dari 14 min pOH. Jadi untuk menentukan dia itu termasuknya rumus kuat apa yang lemah, jadi kita harus bisa membedakan suatu senyawa itu termasuknya kuat apa lemah. Biasanya untuk contoh-contoh dari asam kuat maupun basa kuat itu contohnya lebih sedikit dibandingkan yang basa lemah atau yang asam lemah. Nah, kuncinya yaitu harus hafal, bisa membedakan antara asam kuat dan asam lemah, bisa membedakan antara basa kuat dan basa lemah. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan pembahasan soal. Yuk simak video selanjutnya. Di sini ada beberapa contoh soal, ada 4. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita cek soal yang pertama yaitu tentukan harga pH larutan H2SO4 0,01 m. Bisa dilihat di sini langkah pertama yaitu kita harus menentukan H2SO4 itu termasuknya asam atau basa. Nah, ternyata H2SO4 ini termasuknya asam. Setelah kita bisa menentukan asamnya, maka kita bisa menentukan dia itu termasuknya asam kuat apa asam lemah. Dan ternyata H2SO4 itu termasuknya asam kuat karena tadi sudah dibahas di awal. Kemudian kita ionisasi karena dia termasuknya terionisasi secara sempurna, jadi H plus SO4 2-. Karena di kiri hanya adalah 2, maka di sini koefisiennya H plus harus ada 2. Nah, 2 ini itu menunjukkan N-nya itu sama dengan 2. Kemudian ada Ma, molaritas asam, tadi menunjukkan 0,01, atau kita buat pangkat 10 pangkat min 2m. Kita tahu bahwa untuk menentukan rumus H plus dari asam kuat yaitu N kali Ma, di mana N-nya 2, molaritas asamnya tadi 10 pangkat min 2, maka dikalikan 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah itu kita bisa mencari pH, power of hidrogennya, yaitu min log konsentrasi H plus sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini negatifnya dibulatkan jadi bilangan bulat, berarti 2, kemudian ini min log 2. Jadi untuk nomor 1 alhasil 2 min log 2. Selanjutnya kita bahas nomor 2, larutan amoniak atau NH3. Rumus kimianya dibuat dengan cara melarutkan 4,48 liter gas NH3 STP standar temperatur pressure di mana 0 derajat Celcius per 1 atm hingga diperoleh volume larutan sama dengan 2 liter. Jika Kb NH3 10 mm, maka berapakah harga pH larutan amoniak yang dihasilkan? Di sini bisa dicek yaitu apa yang diketahui di sini kita salin ya, di mana volume
yang pertama itu 4,48 liter, ini posisi STP. Kemudian volume larutan yaitu 2 liter, KB-nya 10 pangkat min 5. Langkah pertama kita harus menentukan molnya ya, mol dalam keadaan STP, dimana untuk mencari mol dalam keadaan STP yaitu V per 22,4, berarti volume 4,48 ini dibagi 22,4 alhasil 0,2 mol. Kemudian kita mencari molaritas basanya lewat apa, yaitu mol per volume, yaitu volume yang tadi dilakukan hingga 2 liter. Berarti molnya yang tadi dibagi 2 liter sama dengan 0,1 M atau dipangkatkan jadi 10 pangkat min 1 M. Kita identifikasi terlebih dahulu, amonia itu tadi termasuknya basa lemah ya. Basa lemah, maka kita harus mencari konsentrasi OH-nya terlebih dahulu sama dengan akar KB kali MB. Sama dengan 10 pangkat min 5 tadi, 10 pangkat min 5 dikali MB-nya 10 pangkat min 1, berarti akar 10 pangkat min 6, jadi hasilnya 10 min 3. Setelah mencari konsentrasi OH min, jangan langsung ke pH, kita harus mencari lewat pOH terlebih dahulu. Min log konsentrasi OH min log 10 pangkat min 3 jadi hasilnya bulat 3, sehingga kita bisa menentukan pH-nya berarti 14 min pOH. 14 min 3 sama dengan 11. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu sebanyak 17,1 gram itu adalah apa? Yaitu adalah massa BaOH 2 kali sama dengan 17,1 gram. Kemudian dilarutkan dalam air sehingga volumenya larutan menjadi 500 ml, berarti volumenya adalah 500 ml. Kemudian di sini itu diminta untuk mencari pH dari BaOH 2 kali yang terbentuk adalah berapa. Sementara di sini tuh sudah diketahui ARBA, O dan H. Karena di sini adalah senyawanya BaOH 2 kali, maka kita harus mencari terlebih dahulu MR-nya, massa molekul relatif dari BaOH 2 kali dengan cara dijabarkan seperti ini. 1 kali AR-nya Ba ditambah di sini kan O-nya ada 2 ya. 1 kali 2 berarti 2, H-nya juga ada 2, 1 kali 2 berarti 2 kali AR-nya H. 1 kali 137 ya, tadi AR-nya Ba, kemudian AR-nya O itu 16, 2 kali 16, AR-nya H yaitu 1 kali 2, semuanya ditolakkan yaitu 171. Nah, setelah apa yang diketahui ini sudah saya tulis, kemudian kita identifikasi. Nah, BaOH 2 kali itu maksudnya apa? Asam apa? Basa. BaOH 2 kali masuknya di BaOH 2 kali masuknya di basa, khususnya yaitu basa kuat, karena Ba kita tahu bahwa dia itu dari golongan 2A. Berarti kita harus mengionisasi terlebih dahulu ya. Jadi Ba2 plus 2OH- ya, karena di sini OH-nya 2 kali, maka di sini koefisiennya. Nah, lanjut. Ini berarti koefisiennya sama dengan N-nya sama dengan 2. Tadi apa yang diketahui di sini tuh kan belum ada molaritasnya, maka kita harus terlebih dahulu mencari molaritasnya, karena untuk mencari konsentrasi OH- itu kan harus N kecil dikali MB. Sementara di sini kan belum ada MB-nya. Dicari lewat apa? Lewat sini ya. Berarti ini adalah rumus stoichiometri yang kalian dapatkan di kelas 10. Jadi harus diingat kembali ya, dibuka kembali catatannya. Molaritas basa itu didapat dari massa BaOH 2 kali per MR ya. MR-nya BaOH 2 kali 1000 per volume. Nah, di sini volumenya itu harus posisi mili. Maka tinggal dimasukkan saja apa yang tadi sudah disajikan, 17,1 ya massanya per 171, MR-nya kali 1000 per 500 mili. 2 berarti hasilnya 0,1 kali 2 0,2 atau dibuat pangkat 2 kali 10 pangkat min 2 molaritas ya. Maka kita tinggal memasukkan aja konsentrasi OH-nya, N kali MB, N-nya tadi adalah 2, MB-nya adalah 2 kali 10 min 1, berarti 4 kali 10 pangkat min. Setelah mencari konsentrasi OH-, maka kita cari pOH sama dengan min log konsentrasi OH-
min log 4 kali 10 min 1, ini jadi bulat 1 min log 4. Setelah itu kita bisa mencari pH nya 14 min pOH, 14 min jangan lupa kurung 1 min log 4, jadi 14 kurangi 1 13, min ketemu min plus log 4. Selanjutnya kita bahas yang nomor 4, sekelompok 10 ml larutan CH3COOH 0,1 m kemudian diencerkan hingga volumenya itu sampai 100 ml, diketahui Ka nya itu 10 pangkat min 5, maka harga pH larutan CH3COOH sesudah diencerkan adalah berapa. Jadi di sini itu ada volume mula-mula yaitu V yang pertama yaitu 10 ml, kemudian ada molaritas yang pertama itu 0,1 m ya, kemudian diencerkan hingga V2 sampai 100 ml, sementara Ka nya 10 pangkat min 5, pH nya yang diencerkan berapa. Nah, di sini itu kita harus menggunakan rumus pengenceran untuk menentukan molaritas setelah diencerkan. Nah, rumus pengenceran seperti ini, berarti V1 ya atau V awal kali molaritas awal sama dengan V akhir kali molaritas akhir. Kita masukkan 10 ml yang awal kali 0,1 m sama dengan tadi 100 ml kali molaritas akhir ya. Berarti molaritas akhirnya didapat 1/100 sama dengan 10 pangkat min 2 m. Jadi dilihat dari konsentrasinya saja ya, 0,1 jadi 0,01, berarti kan logikanya dia lebih encer. Kemudian kita identifikasi CH3COOH nya itu termasuknya dia asam lemah, maka menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali molaritas asam. Kemudian Ka nya 10 pangkat min 5, tadi M2 nya ya, atau ini 10 pangkat min 2 berarti AK 10 pangkat min 7 didapat 10 pangkat min 3,5, maka pH nya berapa? Min log 10 pangkat min 3,5 didapatkan 3,5, seperti itu. Nah, akhirnya kita sudah di penghujung kesempatan, kita sudah membahas tentang penentuan harga pH dan pOH. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri.